guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas gimana caranya dapetin dividen. Kita akan coba belajar mulai dari apa itu dividen, gimana cara menghitungnya, dan gimana agar kita bisa tercatat sebagai penerima dividen, dan juga tips dan trik tentang dapetin dividen. Tapi sebelumnya jangan lupa turun dulu ke bawah buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Ketika kita membeli saham, artinya kita membeli sebuah kepemilikan perusahaan. Dan ketika kita sudah punya kepemilikan itu, artinya kita dapat pembagian keuntungan yang dinamakan dengan dividen. Dan jumlahnya ditentukan direksi dan disetujui pemegang saham. Nah, untuk contohnya, tahun 2019, Telkom mempunyai keuntungan sebesar 18,66 triliun. Saat dilaksanakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, mereka setuju bahwa akan membagikan dividen sebesar 81,78% atau sejumlah 15,26 triliun. Menjadi dividen yang akan dikasih kepada para pemegang saham. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung dividen? Nah, jadi dividen ini dibagi rata per lembar saham. Jadi jumlahnya tergantung dengan berapa jumlah lembar saham yang kita miliki. Kalau di contoh Telkom yang tadi, jumlah dividennya sebesar 15,26 triliun dan ada 99 miliar lembar saham yang beredar. Nah, berarti keuntungan 15,26 triliun itu dibagi dengan saham yang beredar, yaitu 99 miliar lembar, yang artinya setiap lembar saham akan mendapat dividen sebesar 154 per lembarnya. Nah, sebagai contoh, misalnya kita memegang 10 lot saham Telkom atau sama dengan 1000 lembar saham, artinya 1000 lembar dikali 154, yaitu sama dengan 154.000. Dan uangnya akan langsung ditransfer ke rekening APN kita. Nah, cara dicatat sebagai penerima dividen, yang pertama, kita harus pegang sahamnya sampai cumulative date. Dan yang kedua, tidak ada syarat pemegang sekian lama. Jadi kalau kita beli, yang penting di hari itu, di hari cumulative date-nya, meskipun jam 3 sore, kita hanya pegang 1 menit, kita juga udah bisa dapat dividen dari perusahaan tersebut. Juga jangan dijual saat cumulative date. Kita udah bisa jual saham perusahaannya besoknya, karena kalau kita jual di tanggal cumulative date, pastinya kita nggak akan dapat dividen dari perusahaan tersebut. Mulai dari berapa sih kita bisa dapat yang namanya dividen? Itu tidak ada batasan, jadi kalau kita pegang 1 lot aja, kita udah bisa dapat dividen. Selanjutnya, kapan sih dividen itu dibagi? Nah, umumnya dividen itu dibagikan 1 tahun sekali. Tapi banyak juga yang membagikan dividen setahun lebih dari 1 kali. Biasanya dividen dibagikan di awal tahun atau pertengahan. Nah, itu adalah dividen dari keuntungan tahun sebelumnya. Untuk tanggal pastinya bisa berbeda-beda dan kita bisa tahu setelah diadakannya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau di aplikasi Ajaib, kita bisa lihat dari halaman kalender. Begitu tanggalnya sudah diumumkan, kita bisa lihat di sini. Dengan filter dividen di atas, dan kelihatan semua kumulatif date yang sudah diumumkan. Dan ada juga 2 istilah terkait dividen yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah dividen payout ratio. Nah, ini adalah berapa persen keuntungan perusahaan yang dibagikan menjadi dividen. Dan yang kedua ada dividen yield. Nah, ini berapa persen keuntungan kita dari modal yang telah dikeluarkan. Yang terakhir ada 3 tips terkait dividen. Yang pertama, catat saham yang dividennya itu rutin dan juga menarik. Cari perusahaan yang konsisten untung, selalu bagi dividen, serta payout ratio dan yield-nya menarik. Kedua, kita juga harus hati-hati dengan yang namanya dividen trap. Jangan kejar beli saat ada pengumuman dividen besar, tetapi investasilah jangka panjang pada perusahaan yang bagus. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk hitung dividen lebih teliti. Karena untuk mendapatkan sahamnya tidak perlu seperti deposito yang harus kita pegang selama 1 tahun. Dan dividen akan tumbuh bersama dengan tumbuhnya perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, dividen adalah pembagian keuntungan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, pegang sahamnya saat cumulative date agar kita bisa mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, jumlah dividen yang kita dapat akan sesuai dengan lembar saham yang kita pegang. Dan yang terakhir, keempat, cocok untuk jangka panjang dan hati-hati dengan yang namanya dividen trap. Nah, semoga dari video kali ini kamu bisa paham ya apa itu dividen, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana agar kita tercatat sebagai penerima dividen, tips dan trik tentang mendapatkan dividen. Terima kasih udah nonton, jangan lupa turun dulu ke bawah buat klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Bye!